إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwah wa akhwat fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Tidak lupa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kewajiban bagi kita semuanya menggunakan nikmat-nikmat tersebut di dalam kebaikan. Sehingga dalam doa yang kita panjatkan kepada Allah Ta'ala pada waktu zikir pagi dan petang, di antaranya adalah Allahumma a'afini fi badani, Allahumma a'afini fi sam'i, Allahumma a'afini fi basari. Ya Allah, selamatkanlah saya pada tubuh saya, selamatkanlah saya pada pendengaran saya, dan selamatkanlah saya pada penglihatan saya. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar badan kita, jasad kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya diselamatkan dari penyakit-penyakit fisik, diselamatkan dari perkara-perkara yang membahayakan fisik kita, dan tentunya juga perkara-perkara yang membahayakan dari perkara yang membawa kepada dosa. Apakah itu tangan yang kita gunakan untuk maksiat, ataukah kaki yang kita gunakan untuk perkara-perkara yang tidak baik. Dan dispesifikkan lagi, kita minta kepada Allah Ta'ala agar diselamatkan pada pendengaran kita, yakni tentunya dari penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pendengaran, dan juga hal-hal yang menyebabkan dosa dari pendengaran kita, hal-hal yang menyebabkan dosa dari pendengaran kita. Mendengarkan orang yang ghibah, ini perkara yang menyenangkan, dan kita terkadang terlena untuk mengingatkan orang yang ghibah tersebut, atau bahkan kita ikut menghibah. Demikian juga mendengarkan perkara-perkara yang menyenangkan nafsu dan melalaikan ibadah. Orang senang kalau secara umum mendengarkan musik, baik itu yang jenis dangdutan ataupun
jenis pop ataupun jenis nasyid ataupun yang lainnya, sehingga lebih senang dia gunakan untuk mendengarkan hal-hal tersebut dan dia menikmatinya dan melalaikan untuk berzikir kepada Allah, melalaikan membaca Al-Quran dan yang lainnya. Demikian juga kita meminta keselamatan agar Allah Ta'ala selamatkan pada penglihatan kita, tentunya dari melihat perkara-perkara yang haram dan juga dari penyakit-penyakit yang berkaitan dengan mata atau penglihatan. Dan di antara sumber dosa yang besar itu adalah penglihatan. Di antara sumber dosa yang besar adalah penglihatan kita, karena semua diawali dengan penglihatan. Orang yang dia buta, dia bisa menikmati itu dengan pendengarannya, dan dorongan untuk melakukan kemaksiatan dari sumbernya pendengaran dengan sumbernya penglihatan itu lebih besar yang sumbernya dari penglihatan. Perzinahan yang terjadi, maka sumber besarnya adalah dari penglihatan. Jadi sumber yang besarnya adalah penglihatan, bukan dari pendengaran. Maka hendaknya kita mengikuti arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk dari baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kita seolah-olah tidak bisa lepas dari yang namanya handphone, sehingga kalau kita pergi tanpa ngantongi handphone, itu seolah-olah ada satu perkara yang tertinggal yang itu membahayakan. Padahal dulu zaman belum ada handphone, kita pergi kemana-mana gak bawa handphone. Kemudian orang berasik ria dengan searching, baik itu di Google-nya ataupun orang yang berasik ria dengan YouTube-nya. Dari satu pencarian ke pencarian yang lain, sehingga waktunya banyak terbuang untuk perkara-perkara tersebut yang tidak bermanfaat. Atau orang yang dia aktif untuk chatting atau DM, sehingga segala temannya, segala grup itu dia sangat aktif. Waktunya banyak terbuang untuk perkara-perkara tersebut. Maka ini perkara-perkara yang hendaknya kita tinggalkan. Kita gunakan waktu kita dari beribadah ke ibadah yang lain, baik itu yang sifatnya makruh ataupun yang ghairu makruh. Kita merubah suatu hal yang kebiasaan menjadi bentuk ibadah. Tidur adalah kebiasaan, tapi kalau kita gunakan etika atau adab seorang yang tidur secara Islam, itu menjadi ibadah. Seorang yang makan itu kebiasaan, tapi kalau makan kita menggunakan etika dan adab yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu ibadah. Seorang berjalan itu kebiasaan, naik motor kebiasaan, tapi berjalan kita, naik motor kita itu kita isi dengan perkara-perkara yang baik, kita awali dengan berdoa dan yang lainnya,
maka menjadi ibadah di sisi Allah Ta'ala. Artinya apa? Kita berpindah dari ibadah satu ke ibadah yang lainnya. Baik ikhwah dan akhwat fillah, a'azzallahu wa iyyakum. Pagi hari ini insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita di tafsir surah An-Naba dengan muqarrar dari tafsir Juz Amma dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan di pertemuan yang lalu kita telah sampai pada ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaban. Maka rasakanlah dan tidaklah menambah kepada kalian kecuali azab. Dan ini merupakan bentuk penghinaan kepada penghuni neraka. Dan kita telah bahas dari beberapa ayat sebelumnya tentang apa yang Allah Ta'ala siapkan atau sediakan bagi orang-orang yang di neraka. Maka na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah agar kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari azab neraka. Dan berkaitan dengan pedihnya siksaan di neraka ini, sampai-sampai Allah sebutkan di surah Ghafir yang kemarin pada akhir pertemuan kita telah bahas, surah yang ke-40 ayat yang ke-49, Allah Ta'ala menceritakan tentang keadaan penghuni neraka, di mana mereka mengatakan kepada penjaga neraka, ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal adzab. Ud'u rabbakum, berdoalah kepada Rabb kalian agar apa? Yukhaffif 'anna, supaya meringankan dari kami yauman, satu hari saja, minal adzab, dari azab. Maka saat ini beliau memberikan catatan, ada 4 hal di dalam ayat ini berkaitan dengan penghuni neraka. Yang pertama, bahwa mereka tidak meminta secara langsung, tapi mereka meminta kepada malaikat penjaga neraka, ud'u rabbakum. Karena imam mereka tidak bisa berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-108, ihsa'u fiha wa la tukallimun. Tinggallah di neraka dan kalian tidak berbicara. Berbicara kepada Allah. Dan jangan kalian berbicara kepadaku. Sehingga mereka minta kepada malaikat, yani ud'u rabbakum. Kemudian yang kedua, mereka menggunakan istilah rabbakum, Rabb kalian. Tidak menggunakan istilah rabbana atau Rabb kami, itu tidak, atau rabbuna, itu tidak. Kenapa? Karena wajah-wajah mereka dan hati-hati mereka tidak mampu untuk berbicara. Jadi berbicara yang disandarkan dengan kata Rabb, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mereka berdoanya yukhaffif anna, ringankanlah dari kami. Mereka tidak berdoa yakni yarfa'ana, yakni supaya Allah Ta'ala mengangkat atau menghilangkan dari kami. Mereka hanya meminta meringankan. Jadi mereka hanya meminta untuk diringankan, dikurangi azabnya. Ini menunjukkan
bahwa mereka sudah putus asa bisa selamat dari azabnya Allah, sehingga hanya memintanya adalah dikurangi, bukan untuk dihilangkan. Kemudian yang keempat itu mereka mengatakan yaumam minal azabi, yakni satu hari saja dari azab. Mereka tidak meminta daiman selamanya, itu tidak. Jadi mereka tidak meminta daiman selamanya, tapi hanya satu hari. Maka ini menunjukkan bahwa mereka mengalami azab yang sangat menghinakan, sehingga ya mereka hanya minta diringankan satu hari saja, bukan selama-lamanya. Kita masuk pada ayat yang ke-31. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu mafaza, yakni kemenangan. Hadaiqa wa anaba, yakni kebun-kebun, wa anaba, dan anggur. Wa kawa'iba atraba, dan gadis-gadis atraba yang sebanyak. Wa ka'san dihaqa, dan kas atau gelas yang dihaqa, yang penuh dengan minuman. La yasma'una fiha, tidaklah mereka mendengar di dalamnya lagwan, yakni ucapan yang laghaw, ucapan yang sia-sia, wala kidzaba, dan kedustaan. Jazaa'an min rabbika, yakni balasan sebagai balasan dari Rabbmu, ata'an hisaba, pemberian yang cukup baik. Di ayat sebelumnya Allah Ta'ala menceritakan keadaan dari ahlun nar, yakni penghuni neraka. Kemudian di ayat yang ke-31 dan seterusnya ini Allah menceritakan tentang ahlul jannah. Dzakarallahu azza wa jalla ma lil muttaqina minan na'imi. Allah Ta'ala menceritakan apa yang diperoleh bagi orang-orang yang bertakwa dari kenikmatan. Ba'da qawlihi inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Sesungguhnya jahannam itu ada tempat pengintai, yakni bagi orang yang taghi, yang melampaui batas, jahannam itu sebagai tempat kembali. Artinya Allah menceritakan keadaan para penghuni neraka. Nah, kemudian setelah Allah Ta'ala menceritakan apa yang diperoleh dari penghuni neraka, kemudian Allah menceritakan apa yang didapatkan dari penghuni jannah. Nah, di antara kenapa Allah Ta'ala itu menceritakan ini penghuni neraka, kemudian penghuni jannah, maka beliau menjelaskan di annal Qur'ana mathani idza dzukira fihi al-iqabu dzukira fihi thawab. Karena Al-Qur'an itu berulang-ulang, maksudnya adalah berimbang. Setelah apabila disebutkan di dalamnya itu azab, kemudian disebutkan pahala. Jadi sebutkan azab, kemudian disebutkan pahala, sehingga berimbang. Wa idza dzukira thawabu dzukira al-iqab. Dan apabila disebutkan pahala, maka disebutkan juga iqabnya, yakni siksaan.
Wa idza dzukira ahlul khair dzukira ahlus syarr. Apabila disebutkan tentang ahlul khair, yakni orang-orang yang berbuat baik, maka disebutkan juga tentang orang-orang yang berbuat maksiat. Jadi berimbang antara yang satu dengan yang lain, antara yang baik dengan yang buruk. Wa idza dzukira al-haqqu dzukira al-batil. Apabila disebutkan kebenaran, disebutkan juga kebatilan. Sehingga matani hatta yakuna siral insan bila rabbih bainal khawfi war raja. Jadi berimbang sehingga perjalanan seorang manusia, seorang hamba kepada Allah itu di antara khauf dan raja. Jadi hidup kita di dunia ini itu hendaknya antara khauf dan raja. Antara khauf yakni takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, dan raja yakni berharap akan rahmat, berharap akan pahala dari Allah taala. Dan ini harus dijaga keseimbangannya. Maka beliau menyebutkan li'annahu in ghalaba 'alaihi raja'u, apabila raja itu lebih menguasai, jadi orang itu lebih besar rajanya daripada khaufnya. Jadi seolah-olah dia tidak merasa takut, tapi harapannya sangat tinggi. Maka waqa'a fil aman min makrihah. Jadi dia terjatuh, dia merasa aman dari azabnya Allah, dia merasa aman dari siksaan Allah Ta'ala, sehingga apapun yang dia lakukan dosa pokoknya nanti dapat ampunan dari Allah. Jadi apabila dia mengedepankan perasaan ataupun sisi rojanya, jadi berharapnya atau pengharapannya, ketika orang-orang yang demikian, maka kemaksiatan apapun yang dia lakukan dia enteng saja. Kenapa? Kan ada ampunan dari Allah, ada pahala dari Allah. Apapun yang kita lakukan nanti akan diampuni. Sehingga mereka memudahkan untuk berbuat maksiat. Ini kalau orang mengedepankan rojaknya di dalam menjalani kehidupan. Kemudian wa in balagha 'alaihi al-khawf waqa'a fil qunut min rahmatillah. Kalau khauf itu menguasai, artinya dia lebih mengedepankan perasaan takutnya kepada Allah, maka dia akan terjatuh dari putus asa. Dia akan mengalami yang putus asa di rahmatnya Allah. Dia akan merasa putus asa dari rahmatnya Allah Ta'ala, sehingga mudah sekali efeknya dia akan menghukumi orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu sebagai penghuni neraka, sebagai orang-orang yang kekal di neraka. Dan yang lebih berat lagi, nanti akan berimbas pada hukum yang bersangkutan. Kalau orang melakukan kemaksiatan yang dianggap sebagai dosa besar, kemudian dia akan menghukumi bahwa dia telah kafir, dia akan melakukan hal-hal yang menghalalkan bagi orang kafir, misalnya membunuhnya ataupun yang lainnya. Maka ini efek dari orang-orang yang mengedepankan perasaan ataupun sifat khauf. Maka hendaknya seorang itu menjaga antara khauf dan roja di dalam kehidupannya. Wa kilahuma min kaba'iril dzunub, dan kedua-duanya itu adalah termasuk dari dosa-dosa yang besar. Artinya apakah seseorang itu dia mengedepankan khaufnya
sehingga seperti orang-orang Khawarij, kemudian dia mengedepankan rojaknya seperti orang-orang Murji'ah atau yang sejenisnya, maka semua itu adalah dosa-dosa besar. Dan kilahuma syarrun, keduanya juga jelek. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal beliau memberikan nasihat yang bagi ayyakuna al-insanu fi ibadatihi li rabbih bainal khawfi war raja'i. Seyogianya atau sepantasnya seorang manusia dalam beribadah kepada Allah itu bainal khawfi war raja', di antara khauf dan raja'. Jadi manusia di dalam beribadah kepada Allah, maka hendaknya dia menjaga diri antara khauf, yang ditakut, dan raja', ini berharap. Fa ayyuhuma balagha halaka sahibahu, fa ayyuhuma balagha halaka sahibuhu, maka mana di antara keduanya itu yang menguasai, yang lebih menang, apakah khaufnya atau rajanya, maka pelakunya akan binasa. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin tadi. Ini menunjukkan pada kita semua bahwa di antara akidah pertengahan, jadi pertengahan antara akidah Murji'ah dan akidah Khawarij, di mana kita menjaga antara khauf dan raja di dalam beribadah kepada Allah. Seseorang tidak boleh mengedepankan raja sehingga dia tidak peduli dengan kemaksiatan yang dia lakukan, dengan alasan bahwa Allah Ta'ala itu akan mengampuninya. Kalau orang sudah beriman, maka imannya itu akan tetap, tidak akan berkurang. Atau seorang yang mengedepankan khauf sehingga dia mudah sekali memberikan vonis kafir kepada orang-orang lain, kemudian dia mudah putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menjelaskan, lidzalika tajidul Qur'an al-Karim ya'ti bihadza wa bihadza. Oleh karena itu Al-Qur'anul Karim kamu dapati memberikan atau menjelaskan tentang ini dan itu. Sebagaimana dalam ayat tadi, setelah Allah Ta'ala menyebutkan tentang penghuni neraka, keadaan penghuni neraka, kemudian Allah Ta'ala menyebutkan tentang keadaan penghuni jannah. Kemudian wali'alla tamurrun nufus min dzikri halin wahidatin wal ishabi fiha duna ma yuqabiluha. Dan hikmah yang lainnya adalah supaya jiwa itu tidak bosan. Jiwa tidak bosan ketika disebutkan cuma satu sisi saja atau satu bagian saja secara panjang lebar tanpa menyebutkan lawannya. Jadi hanya disebutkan misalnya penghuni jannah terus, tapi tidak disebutkan tentang penghuni neraka. Itu diantara hikmah yang lainnya. Ini secara umum. Kemudian wahakadha, dan hikmah yang lainnya adalah li'adli ayyakuna al-insanu hina yaqra'ul Qur'ana raqiban wa rahiban, supaya orang yang dia baca Al-Qur'an itu diantara raqiban dan rahiban, diantara raghib yakni bersemangat untuk mendapatkan pahala, bersemangat untuk beramal kebaikan, dan juga rahiban yakni dia takut akan siksaan menghadapnya Allah Ta'ala. Wa hadza min balaghatil Qur'anil Karim, dan inilah balagha dari Al-Qur'anul Karim. Ini sebagai pembukaan sebelum beliau menjelaskan tentang ayat yang ke-31 dan seterusnya. Maka di antara metode yang Allah Ta'ala
gunakan di dalam menjelaskan kepada hamba-hambanya adalah beliau Allah Ta'ala yang menjelaskan tentang hal yang berlawanan. Jadi di dalam ayat ini Allah ceritakan tentang penghuni neraka, kemudian disebutkan juga tentang penghuni jannah. Ataupun di tempat yang lainnya Allah sebutkan tentang rahmat, kemudian sebutkan tentang azab. Allah sebutkan tentang ahlul khair, orang-orang yang ahli kebaikan, lalu Allah sebutkan juga tentang orang-orang yang ahli maksiat. Dan hikmahnya tadi diantaranya adalah agar kita menjaga keseimbangan antara khauf dan roja dalam beribadah. Kita menjaga keseimbangan hati kita antara khauf dan roja dalam beribadah. Kemudian juga supaya jiwa itu tidak merasa bosan ketika hanya disebutkan hanya dalam satu sisi kebaikan saja tanpa disebutkan sisi keburukan. Kemudian juga supaya orang ketika membaca Al-Quran itu senantiasa di antara raghib dan rahib, di antara khauf, di antara roja dan khauf. Itulah beberapa hikmah kenapa Allah Ta'ala sebutkan hal yang berlawanan dan berurutan. Kemudian masuk di ayat yang ke-31, Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu mafaza, yakni mendapat kemenangan. Yang pertama, al-muttaqun. Siapa orang yang bertakwa itu? Hum alladzina taqaw iqaballahi. Mereka adalah orang-orang yang menjaga diri dari azabnya Allah, dari siksaannya Allah. Jadi orang-orang yang menjaga diri agar tidak terkena azabnya Allah. Wa dzalika bi fi'li awamirillahi wa ijtinabi nawahihi. Yang demikian itu dengan menjalankan perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan itu yang sering kita dengarkan. Tapi kadang-kadang di khutbah Jumat, karena kita sering mendengarkan itu seolah-olah angin yang berlalu. Jadi seolah-olah angin yang berlalu, ucapan yang biasa diucapkan seorang khatib sehingga tidak membekas pada diri kita. Kemudian wahyana ya'murullahu bitaqwahu, dan kadang-kadang Allah Ta'ala itu memerintahkan supaya bertakwa kepada Allah. Wahyana ya'muru bitaqwa yaumal hisab, dan kadang-kadang Allah Ta'ala memerintahkan agar bertakwa terhadap hari penghisaban. Wahyanan ya'muru bittaqwan nar, dan kadang-kadang Allah Ta'ala memerintahkan supaya bertakwa atau menjaga diri dari an-nar, ini neraka. Di antaranya Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-130, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Wattaqun nar, dan bertakwalah atau jagalah dari neraka. Ini lafaz-lafaz yang Allah Ta'ala gunakan tentang bertakwa ini. Di sini fajama'a bainal amri bitaqwahu wa amri bitaqwan nar. Allah Ta'ala menggabungkan perintah untuk bertakwa kepada Allah dan bertakwa dari neraka, artinya menjaga diri dari neraka. Kemudian di ayat yang lainnya Allah Ta'ala berfirman, yakni dalam surah
Al-Baqarah ayat 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Dan bertakwalah kalian dari suatu hari yang kalian dikembalikan pada hari itu kepada Allah Ta'ala. Maka di sini fa'amara bittaqwa yaumal hisab. Allah Ta'ala memerintahkan agar bertakwa atau menjaga diri ataupun dia berhati-hati dari yaumul hisab, yakni hari penghisaban. Dan kesimpulannya wa kullu hadza yadur ala makna wahid. Ya, semua ini berkisar pada satu makna. Apa? Wa huwa ayyattaqiyal insanu makarima rabbih fa yaqumu bi ta'atihi wa yantahi an maksiyatihi. yakni supaya manusia itu menjaga dari kekaroman yang Allah Ta'ala buat. Artinya dia menjaga diri agar tidak melaksanakan perkara-perkara yang haram yang Allah Ta'ala haramkan, lalu dia menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Demikian juga dia berhenti dari kemaksiatan tersebut. Ini inti ataupun semua hal yang berkaitan dengan takwa, intinya adalah bahwa kita itu menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala, kemudian meninggalkan larangan-larangan Allah Ta'ala. Maka falmuttaquna humul ladzina qamu bi awamirillahi wastanibu nawahilah. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mereka mengerjakan perintah-perintah Allah Ta'ala dan wastanabu nawahi, dan mereka meninggalkan larangan-larangan Allah Ta'ala. Ini tentang definisi orang yang bertakwa. Jadi definisi orang yang bertakwa tadi, ini orang-orang yang mereka menjalankan perintah-perintah Allah, kemudian meninggalkan larangan-larangan Allah, itu dibuat dengan berbagai macam bentuk peringatan. Ada yang dengan bitaqwallah, jadi ittaqullah, takwalah kamu kepada Allah, ataupun dengan ittaqun nar, yakni takwalah ataupun hati-hatilah, jagalah diri kalian dari an-nar. Kemudian ittaqu yaumal hisab wa ittaqu yauman turja'una fihi ilallah. Hati-hatilah kalian pada suatu hari di mana kalian dikembalikan kepada Allah, jadi dihisab oleh Allah Ta'ala. Lafaznya berbeda-beda, dan ini menunjukkan bahwa yang akan dialami manusia itu akan bertahap. Jadi orang tidak langsung masuk ke neraka, tapi apa? Orang dihisab terlebih dahulu. Maka ada orang dihisab dengan hisab yang mudah, ada orang dihisab dengan hisab yang susah. Terkadang kalau kita hanya membaca, misalnya ataupun kita menghayati, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, ini sifatnya adalah general, dan terkadang orang terlalaikan apa realisasinya. Tapi kalau dengan disebutkan berhati-hatilah pada hari hisab, berhati-hatilah dari neraka, maka ini penekanan-penekanan untuk menunjukkan agar kita tuh lebih bersemangat di dalam menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Kemudian haula ilahum mafaza. Mereka ini orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan kemenangan. Dan wal mafazu, jadi kemenangan, huwa makanul fawzi wa zamanul fawzi aidan, yakni tempat yang menang dan waktu yang menang juga, dalam artian tempat yang menyenangkan, waktu yang menyenangkan, semuanya serba mengenakan.
fahum faizuna fi amkinatihim wa faizuna fi ayyamihim. Mereka itu mendapatkan kemenangan, kesenangan dalam tempat-tempat mereka, demikian juga pada waktu-waktu mereka, di hari-hari mereka. Jadi tempatnya enak, kemudian yang dia alami setiap hari juga enak. Karena di dunia ini, misalnya, ada orang-orang yang tempatnya enak, tapi hariannya tidak enak. Apa diantaranya? Di antaranya orang-orang yang mereka orang kaya, kemudian rumahnya enak, luas, kemudian tempatnya bersih, tapi na'udzubillah keluarganya rusak. Mungkin anaknya tidak taat kepada orang tuanya, anaknya membantah pada orang tuanya, justru mengancam pada orang tuanya. Ini tempatnya enak, tapi hari-harinya tidak enak. Atau kebalikannya, orang yang secara tempat tidak enak, tapi di kadang hari-harinya ada yang enak juga. Misalnya ada orang yang tinggal di bawah jembatan layang, tempatnya tidak enak, panas kalau siang, malam juga dingin. Tapi kadang-kadang orang melihat di antara anak-anaknya bisa tertawa satu dengan yang lainnya, berarti itu menyenangkan. Ada waktu-waktu yang dia menyenangkan. Tapi di sini yang Allah Ta'ala sediakan nanti di akhirat, yang di jannah, tempatnya itu menyenangkan, demikian juga hari-harinya juga menyenangkan, mengenakkan. Tidak ada yang menyusahkan sama sekali, baik dari tempatnya ataupun dari hariannya. Maka faizuna fi amkinatihim wa faizuna fi ayyamihim. Ini disebutkan secara menyeluruh. Kemudian thumma bayyana ta'ala syai'an min hadzal fauz. Kemudian Allah Ta'ala merinci atau menyebutkan tentang sedikit atau sebagian dari kesenangan atau kemenangan ini. Jadi yang disebutkan di sini adalah sebagian dari apa yang Allah Ta'ala berikan. Di antaranya apa? Hadaiqa wa a'naba. Yakni hadaik, kebun-kebun, demikian juga wa a'naba, dan anggur. Hadza naw'ul mafaz, ini adalah jenis dari kemenangan yang Allah berikan, kesenangan yang Allah berikan, yakni hadaik, yakni kebun-kebun. Hadaik itu merupakan bentuk jam'u hadiqah, yang dibentuk jamak dari kata hadiqah. Ay basatinu asjaruha 'azimah wa katsirah mutanawwi'ah. Yakni kebun-kebun yang pohonnya itu besar, lebar, banyak, dan juga bermacam-macam. Ibaratnya adalah taman. Dan tidak ada orang yang tidak senang dengan taman. Semua orang pasti senang pada taman. Maka di sini ada. Kemudian wa'naba dan aknab, yakni anggur. Dan kata aknab itu bentuk jamak dari inab, yakni wa hiya min jumlatil hadaik. Ini merupakan salah satu jenis dari kebun, artinya tanaman yang ada di kebun. Kemudian kenapa disebutkan di dalam ayat ini lakinnahu khassaha bi dzikri syarriha? Ya, disebutkan di sini untuk menunjukkan kemuliaannya atau kelebihannya. Ini yang pertama. Jadi Allah Ta'ala siapkan bagi orang-orang yang bertakwa, yakni hadaiqa wa a'naba.
yakni taman-taman dan juga kurma, anggur. Dan sekali lagi, tidak ada orang yang tidak senang pada taman. Setiap orang itu senang pada taman-taman tersebut di dunia ini, sehingga orang berusaha membuat bagaimana rumahnya atau lingkungannya itu enak dipandang. Dia tanami tanaman-tanaman yang secara umum itu dinilai sebagai tanaman yang bagus, walaupun kadang-kadang sifatnya subjektif, artinya bagus menurut si A belum tentu bagus menurut si B. Tanaman ini bagus menurut si A, menurut si B tidak bagus. Tapi orang berusaha untuk membuat taman ataupun lingkungannya itu indah dengan tanaman-tanaman. Maka di sana Allah sediakan tempat yang enak, yang itu semua tidak bisa kita rasakan di dunia. Sehingga kalau dengan demikian, kalau kita ingat janji Allah Subhanahu wa taala ini, kesusahan yang harus kita lakukan di dunia itu tidak menjadikan kita menggerutu. Ketika kajian ada hujan, kajian kemudian pas jadwal kajian itu hujan, apa yang kita lakukan? Tentunya kalau kita orang yang berharap mendapatkan taman-taman di jannah, di surga, kita tetap semangat untuk berangkat walaupun dalam keadaan hujan. Dan itu sebagai bentuk dari pengamalan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni ahabul amali ila Allah adwamuha wa iqamah. Amal yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amal yang istiqomah, yang mudawamah, walaupun sedikit. Di ayat yang lainnya, di antara ciri orang-orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang berinfak dalam keadaan senang dan susah. Maka demikian juga orang-orang yang tetap beramal dalam keadaan senang dan susah. Cuacanya hujan berangkat, cuacanya tidak hujan juga berangkat. Kecuali ada uzur yang syar'i, misalnya sakit ataupun hal lain yang tidak bisa dihindarkan. Ini hikmah ataupun kalau kita membaca janji-janji Allah Ta'ala, maka segala keluhan, segala hal yang menyusahkan di dalam kita beramal itu akan hilang. Kita bangun, kemudian di waktu malam, ini sudah jam 3 misalnya. Secara umumnya atau fitrahnya manusia itu malas, karena jam segitu jam yang malas. Maka tentunya kalau yang sudah berkeluarga itu saling menguatkan, antara suami dengan istrinya, dengan anaknya saling menguatkan. Karena tidak mungkin seorang itu strength terus ataupun kuat terus dalam beramal. Terkadang seorang semangatnya tinggi ketika dia jam 3 dia pasang alarm misalnya, dengan alarmnya langsung bangun, itu kadang seperti itu. Tapi kadang apa? Ada perasaan malas. Dan itu suatu hal yang normal bagi manusia. Jadi ada masa dia itu semangat, ada masa dia itu malas. Maka di antara ta'awun di dalam keluarga adalah ta'awun dalam beribadah. Ketika yang satu itu malas, maka yang lainnya itu menguatkan. Sehingga digambarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala memberikan rahmat bagi suami yang dia mengusap atau memenceti muka istrinya ketika dia sulit untuk bangun. Demikian juga kebalikannya. Ini sebagai bentuk ta'awun dalam kebaikan dan saling menguatkan. Karena apa? Karena tidak mungkin seorang itu senantiasa dalam keadaan semangat. Itu tidak mungkin. Ada masa-masa semangat, ada masa-masa turun semangatnya.
Kemudian juga kesusahan yang lainnya dalam beribadah. Ketika kita sholat berjamaah, kemudian ketika kita mengistiqomahkan untuk membaca Al-Quran. Terkadang kalau sehabis isya kita punya target baca Al-Quran. Misalnya kita target 2 halaman ataupun 2 lembar misalnya. Kita belum selesai 2 lembar itu pada waktu siangnya. Ini malam masih punya hutang. Bagaimana reaksi kita dengan kita melihat janji Allah Ta'ala, di antaranya Allah berikan taman-taman di surga, maka kita berusaha untuk semangat menyelesaikan target kita harian. Kenapa? Karena rasa malas ini itu sebenarnya bukan karena sakit, tapi karena pikiran yang malas. Buktinya apa? Buktinya ketika dia dihadapkan dengan sesuatu yang menyenangkan, malasnya hilang. Orang yang ketika dia malas baca Quran, kemudian di hadapan ini ada sepak bola, dia senang sepak bola, hilang malasnya. Jadi nonton sepak bola, dia hilang malasnya. Berarti ini bukan karena sakit, ini karena malas, semangatnya hilang. Maka dengan kita mengingat janji Allah Ta'ala, hendaknya kita menjadi semangat di dalam beramal. Kemudian ketika iman kita itu turun, kita tetap terjaga dalam kebaikan. Artinya walaupun iman kita turun, tapi jangan sampai terjatuh pada kemaksiatan. Ketika orang imannya turun, itu yang sering dilihat mungkin searching di Google yang bermacam-macam, ataupun kalau di YouTube juga yang bermacam-macam, yang tidak ada manfaatnya, bahkan yang maksiat. Maka ketika iman kita turun, jangan sampai kita terjatuh pada kemaksiatan. Bagaimana? Ya kalau kita sudah malas, mendingan kita tidur. Karena dengan tidur itu akan melemahkan syaitan untuk menggoda yang lainnya. Jadi jangan kita paksakan untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat ataupun perkara-perkara yang bahkan maksiat. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini dulu yang kita bahas sampai di ayat yang ke-32 di surah An-Naba. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita untuk istiqomah senantiasa mentadabburi ayat-ayat Allah Ta'ala, dan banyaknya terjemahan Al-Quran dan juga terjemahan tafsir Al-Quran, banyaknya juga aplikasi tentang Al-Quran yang bermanfaat bagi kita untuk belajar Al-Quran. Semoga menjadi penyemangat bagi kita untuk mentadabburi Al-Quran. Orang semangat untuk menginstal aplikasi-aplikasi medsos yang ada pada internet, baik itu FB ataupun IG ataupun yang lainnya, tapi untuk menginstal dan mentadabburi aplikasi yang bermanfaat di dalam kita belajar agama dan mengamalkan agama, itu kita malas. Maka hendaknya kita ubah kebiasaan tersebut. Demikian ada benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada khilaf, ada kesalahan dari ayat sendiri. Semoga Allah Ta'ala memberikan ampunan kepada kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.